Engkau adalah alasan untuk setiap kami untuk tetap hidup, karena ada berkat yang Tuhan telah sediakan buat setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami punya Allah yang seperti Engkau, kami punya Tuhan yang seperti Engkau, yang begitu peduli dengan keadaan kami, yang begitu mengasihi kami, yang begitu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami juga rindu mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berbicara buat setiap kami, nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar setiap kami untuk mengerti, ajarkan setiap kami untuk menjadi pelaku firman-Mu yang benar dan setia. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Senang kembali ada di tempat ini. Setelah beberapa bulan kita ketemu, hari ini kembali ada di sini. Hari ini saya bawakan judul firman Tuhan dengan judul Finishing Well. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, Diakon, Diakones yang ada di tempat ini yang mengundang saya. Kemudian juga WL tadi yang membawa kita dalam hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Kita beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Ya. Finishing well ya. Ya, kita ada di GBI Kristus Sejati, gambarnya ada ya. Iya. Ada Pak Denny di situ ya. Gambar saya senang sekali menggambar. Buat saya menggambar itu sesuatu yang lebih daripada bicara, karena buat saya berbicara itu saya nggak sepasti saudara semua yang ada di tempat ini. Saya lebih gampang menggambar daripada bicara. Sedikit bicara, lebih banyak menggambar gitu buat saya ya. Tapi menurut saya juga kalau gambar itu bisa bicara lebih banyak daripada kata-kata saya. Jadi saya lebih banyak menggambar lah gitu untuk saya. Entah yang lain mungkin lebih pintar bicara daripada saya. Ya, terima kasih. Judul firman Tuhannya adalah Finishing Well. Firman Tuhan terambil dari 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Gambarnya sudah saya siapkan, tampilannya ada, bisa dibaca di sana. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, firman Tuhan ini saya ambil untuk mengingat ke bagaimana itu yang namanya seorang yang namanya Paulus, seorang rasul Paulus itu yang menggambarkan kehidupannya itu seperti sebuah pertandingan. Dia mengatakan seluruh kehidupannya adalah seperti pertandingan. Pertandingan apa? Pertandingan iman. Seperti pertandingan olahraga sebetulnya. Peserta harus bertanding dengan semua aturan yang sudah ditetapkan dan menyelesaikannya dengan baik sampai dengan garis akhir atau garis finish. Nah, saudara, pertandingan iman yang diselesaikan Paulus ini bagi Paulus itu adalah satu pertandingan yang besar. Pertandingan yang besar sehingga dia tuliskan kata pertandingan itu dalam bahasa Yunani dengan pakai kata agon. Agon, A-G-O-N. Agon itu berbicara tentang apa? Perlombaan yang mengerahkan seluruh tenaganya. Agon itu memperlihatkan bagaimana Paulus itu mengerahkan seluruh hidupnya, tenaganya, fokusnya, semua hidupnya hanya untuk Tuhan. Sehingga tidak ada lagi waktu untuk mengerjakan hal yang lain. Sehingga tidak ada lagi waktu untuk berfokus kepada hal yang lain. Saudara, dunia yang kita
tinggali saat ini, yang kita diami saat ini, dunia di mana kita hidup hari ini itu akan segera berlalu, betul? Akan segera berlalu. Dunia dan segala isinya akan berlalu, tapi firman Tuhan yang akan tetap. Ya. Nah, kalau saudara fokusnya kepada dunia ini, hanya kepada kekayaan, hanya kepada materi yang ada di dunia ini, nama yang terkenal, kedudukan yang tinggi, itu semuanya akan membawa kita kepada kebinasaan. Sama seperti dunia menuju kepada kebinasaan. Nah, kalau kita fokus kita hanya kepada dunia, berarti hidup kita pun akan kepada kebinasaan. Oleh sebab itu, fokuslah kepada kebenaran firman Tuhan. Fokusnya kepada apa? Pada garis akhir. Sama seperti Paulus ini, dia mau menaruh fokusnya, dia menaruh seluruh hidupnya itu arahkan kepada garis akhir panggilan kepada Kristus. Nah, saudara, dan Paulus punya kerinduan yang begitu luhur, Pak, sampai hidupnya boleh sampai kepada garis akhir. Garis finish di dalam pertandingan iman adalah akhir daripada kehidupan kita, atau sama dengan kematian. Saudara, kenapa kematian kita? Karena kita akan terus bertanding sampai kita mati. Kita akan terus bertanding, artinya di dalam hidup kita itu kan terus ada pertandingan, terus ada pertandingan. Nah, tapi nggak seperti garis finish di dalam lomba lari yang jelas-jelas kelihatan. Oh, di sana 2 kilo lagi ada garis akhir. Oh, tinggal 1 kilo lagi. Oh, tinggal sekian meter lagi sampai. Tapi kematian kita nggak ada yang tahu, saudara. Cuma Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu kita harus terus berlari sampai dengan garis akhir kita. Artinya kita terus untuk melayani Tuhan sampai kepada akhir hidup kita. Karena panggilan buat Paulus itu adalah panggilan untuk melayani Tuhan. Cuma Tuhan yang tahu sampai kapan dan sampai di mana akhir daripada kehidupan kita. Kita nggak tahu, nggak ada yang tahu. Oleh sebab itu kita lari sampai dengan akhir hidup kita. Hari ini dan seterusnya, selamanya kita akan terus berlari. Paulus pernah pesankan kepada penatua di Efesus, Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Ini tulisan Paulus kepada penatua di Efesus. Dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asalkan saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara, apa yang dikerjakan oleh Paulus? Dia tahu bahwa dia punya tugas yang begitu mulia, yaitu yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil. Dia datang dan pergi kemanapun untuk memberikan kesaksian tentang kasih karunia Allah, Injil kasih karunia Allah. Kemanapun dia pergi, dia harus menyaksikan kebenaran Injil Tuhan. Itu yang harus disaksikan. Dan di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-12 dikatakan juga, ini suratnya kepada Timotius, anak rohani daripada Paulus. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Semakin jelas ya bahwa kita semua juga dipanggil untuk melayani Tuhan. Nah, itu kita lihat bagaimana cara hidupnya Paulus yang dia gambarkan seperti sebuah pertandingan. Pertandingan apa? Kalau kita lihat pertandingan olahraga yang ada garis finishnya, itu lebih cocok mungkin kita anggap sebagai pertandingan maraton, lari cepat, ya, sprint. Itu mungkin lebih cocok. Karena apa? Kalau kita gambarkan seperti pertandingan olahraga tinju, tinju nggak ada garis finishnya. Tinju, olahraga yang lain mungkin di zaman itu mungkin apa ya? Mungkin apa, Pak? Bersepeda di zaman itu belum ada ya. Tapi lebih cocok kita katakan lari jarak jauh, maraton dan sebagainya. Karena di zaman itu baru ada maraton yang digunakan, yang pakai garis finish. Nah, saudara, kita sudah dengar bagaimana seperti apa kesetiaannya Paulus dalam menjalani pelayanannya, dalam melayani Tuhan. Yang menjadi pertanyaan seperti sekarang ini adalah,
Bagaimana dengan kita yang ada di tempat ini? Bagaimana dengan jemaat GBI Kristus Sejati? Bagaimana dengan pelayanan kita? Apakah hidup kita juga sama seperti Paulus? Apakah saudara juga percaya bahwa hidup kita adalah pertandingan? Harus, ya. Tahukah saudara dan saya bahwa semua kita dipilih oleh Tuhan untuk melayani, dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk melayani. Nggak ada satupun si Anu enggak, saya doang, ini beberapa orang aja diakonis aktivis aja yang melayani, sisanya enggak saudara. Semua, setiap kita dari ujung ke ujung, semua tanpa terkecuali kita semua harus melayani Tuhan. Enggak ada yang enggak. Semua kita harus melayani Tuhan. Tapi melayani Tuhan memang tidak terbatas hanya di mimbar ini saja. Tidak hanya ada di atas panggung ini aja, tapi juga di luar, saudara. Nah, kita harus tahu bahwa Paulus itu punya panggilan yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Setiap kita juga harus tahu bahwa kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Nah, setiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, kita semua maksudnya, sudah terdaftar dengan langsung untuk masuk dalam perlombaan pertandingan iman tadi. Sayangnya banyak orang Kristen yang pada akhirnya gagal untuk menyelesaikan perlombaan tersebut. Betul. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak orang yang tidak bisa mencapai garis akhir, saudara. Tadi judul kita ada apa? Judul firman Tuhannya adalah finishing well. Artinya harus menyelesaikannya dengan baik, harus selesai dengan waktu. Maksud saya sampai pada akhir hidup kita harus tetap melayani Tuhan. Nah, kebanyakan ini lebih banyak ya, saya katakan orang yang tidak melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Awal hidupnya mungkin semangat untuk terima Tuhan, kenal Tuhan, semangat melayani Tuhan, bernyala-nyala di dalam Tuhan, semangatnya menyala-nyala dalam Tuhan, tapi nggak sampai pada akhirnya mereka pada akhirnya surut, mereka akhirnya pada meninggalkan Tuhan. Banyak nggak? Oh banyak banget, lebih banyak orang yang meninggalkan Tuhan daripada yang tetap di dalam semangatnya menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Bahkan imannya pun surut, banyak yang meninggalkan Tuhan. Kalau finishing well, ada yang namanya finishing well, ada pula yang namanya finishing bad. Tidak menyelesaikannya dengan baik. Banyak sekali kita lihat banyak artis, jangan cuma artis, tapi kita lihat di sekitar kita, kanan kiri kita juga banyak yang meninggalkan Tuhan. Nah, seperti itu yang terjadi. Kondisi pada saat mencapai garis finish itu yang akan menentukan seorang jadi pemenang atau tidak menang. Seorang ditentukan menjadi seorang pemenang atau tidak pemenang itu ditentukan ketika akhir daripada hidupnya. Menjadi seorang pemenang atau menjadi pecundang itu kelihatan ketika dia mengakhiri hidupnya. Satu ketika saya diundang oleh seorang anak sekolah minggu, ex anak sekolah minggu saya, ketika dia masih kecil, dia bersekolah minggu, saya mengajar di sekolah minggu. Dia mengundang saya untuk ibadah penghiburan karena mamahnya meninggal. Nah, di tempat penghiburan itu di Mulia, saya ketemu dengan dia. Tapi sebelum acara ibadah penghiburan itu dimulai, dia ajak saya, dia panggil saya, kok ngomong dong sebentar, dia panggil saya Koko, karena itu memang bahasa kita, bahasa di sekolah minggu kita Koko, Cici gitu ya, untuk yang ajar, untuk guru sekolah minggu. Dia panggil saya lihat wajahnya begitu muram, kenapa ya? Begini kok, saya mau nanya, mama saya ini sebenarnya meninggalnya karena kecelakaan. Ketika dia pergi ke Kalimantan, dia kecelakaan di sana, dia reuni dengan teman-temannya, dia melihat tanah kelahirannya, tempat asalnya dia. Pertanyaannya begini kok, pertanyaan begini, kira-kira mama saya masuk surga enggak? Gitu dia bilang. Ya, dia bilang begini, mama saya masuk surga enggak ya? Saya
tanya sama Tuhan sebelum saya jawab. Bagaimana Tuhan, saya harus jawab seperti apa? Jangan sampai mengecewakan, tapi saya juga harus tegas. Kebenaran harus tetap kebenaran. Dan saya katakan begini, sebenarnya begini, kematian, cara mati seseorang itu tidak menentukan dia masuk surga atau tidak, saya bilang gitu. Tapi cara hidupnya seseorang itu yang menentukan dia masuk surga, saya bilang. Kenapa saya bilang gitu? Karena banyak sekali anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus sendiri, para martir yang hidupnya mati karena diadu dengan singa, matinya disalib dengan kondisi terbalik, matinya dianiaya, dan banyak sekali macam-macam sekali yang terjadi dengan para pengikut Tuhan, dianiaya dan dilempari batu seperti Stefanus dan masih banyak sekali. Nah, itu tidak menentukan, saya bilang. Tapi ketika seorang itu hidup, cara hidupnya bagaimana? Apakah dia tetap setia sampai dengan akhir hidupnya? Itu yang menentukan. Nah, saya melihat mama kamu itu bawa kamu untuk mengenalkan kepada Tuhan sejak kamu masih kecil. Ketika kamu masih sekolah minggu, dia bawa anak-anaknya ke sekolah minggu. Walaupun dia, saya lihat gak pernah bawa suaminya, tapi dia selalu ada dengan anak-anaknya dia bawa. Sampai akhir hidupnya, dan anak-anaknya pun terus ada di dalam gereja. Ini yang saya lihat, dan ini saya bilang, ini yang menentukan masuk surga atau tidak. Ini yang menentukan, saya bilang. Apakah dia tetap setia atau tidak, finishing well atau finishing bad. Nah, ini yang saya katakan, ini finishing well. Sampai dengan akhir hidupnya dia tetap setia. Jadi dia kelihatan wajahnya mulai senyum lagi, ya senang lagi. Tadinya wajahnya cemberut, takut, begitu ya. Akhirnya dia mulai senyum lagi. Ada ketenangan di dalam hatinya. Nah, saudara, di dalam pertandingan iman, di dalam kehidupan kita itu iblis enggak tinggal diam, ada daya tariknya, ada masalahnya, tekanan, pergumulan, sakit, penyakit, bahkan kesenangan hidup, bahkan kekayaan pun seringkali menjadi sesuatu yang menarik kita untuk keluar dari lintasan hidup kita. Betul? Betul. Banyak sekali orang yang keluar karena meninggalkan Tuhan itu karena kekayaan juga, bukan hanya karena kesulitan hidup. Nah, saudara, firman Tuhan katakan di dalam Kolose 2 ayat 14, Kolose 2 ayat 14 katakan, dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ini maksudnya apa sih, saudara? Saya jelaskan begini. Ini berbicara tentang kemenangan. Kemenangan orang Kristen itu, saya mau katakan, kemenangan kita orang percaya itu adalah dari awal kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita adalah orang-orang pemenang. Saya katakan kita semua adalah pemenang. Amen. Sampai kepada akhir hidup kita adalah orang-orang yang pemenang. Amen. Harus jadi pemenang. Nah, itu pemenang yang sebenarnya, finishing well. Harusnya kita menjadi orang pemenang. Kenapa saya katakan demikian? Saya jelaskan demikian. Itu saudara pernah dengar doa Bapa kami tentunya? Ya. Saya jelaskan gini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Nah, saudara perhatikan, ampunilah kesalahan kami. Kesalahan kami itu kalau di dalam firman Tuhan, di dalam King James Version, Alkitab bahasa Inggris, itu King James itu menuliskan bahwa kesalahan itu ditulis sebagai debt, D-E-B-T. Artinya apa? Kalau bahasa Indonesia apa? Hutang. Nah, hutang, dosa itu sama dengan hutang kalau di dalam perspektifnya Alkitab, dalam pemikiran Tuhan itu yang namanya dosa itu sama dengan hutang. Ingat ya, dosa itu sama dengan hutang. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Yang bersalah itu dalam bahasa Inggrisnya debtor, debitur kalau bahasa Indonesianya, yang berhutang. Sama urusannya hutang, sama seperti hukum ekonomi. Kalau hutang harus dibayar. Nah, kalau kita berdosa itu kita harus berbayar.
harus kita bayar gitu ya. Kalau kita berhutang kita harus bayar. Contohnya saya punya hutang. Saya pinjam satu orang, Pak An ini orang yang baik hati. Saya punya hutang sama Pak An. Saya karena punya kekurangan, saya butuh uang, saya pinjam uang kepada Pak An. Pak An, saya pinjam dong uang 1 juta aja. Hari itu karena Pak An baik hati, memang selalu baik hati ya, bukan cuma hari itu, dia kasih utang kepada saya 1 juta. Besoknya saya bilang, aduh butuh lagi nih, 1 juta lagi ya Pak An ya, maaf kemarin lupa nih, 1 juta lagi ya. Dikasih loh, saya dikasih lagi 1 juta lagi, udah 2 juta. Besoknya, aduh Pak An, ada perlu lagi nih buat anak saya, perlu banget buat sekolah. 1 juta lagi ya, boleh 1 juta lagi kasih, 1 juta lagi, 1 juta lagi, 1 juta. Besoknya 1 juta, terus akhirnya numpuk tuh utang saya. Dosa saya tuh numpuk sampai dengan 1 miliar. Nah, menurut saudara, bagaimana caranya saya bisa melunasi utang saya sama Pak Aan 1 miliar? Harus dibayarnya pakai apa? Harus dibayarnya gimana? Bisa nggak saya bilang begini, Koan, maaf ya, saya udah nggak akan bikin dosa lagi ya, saya nggak punya utang lagi ya, selesai ya hari ini ya, udah ya, stop ya, impas ya, saya nggak akan pinjam lagi nih, janji, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, karena menurut perspektifnya Tuhan itu upah dosa adalah maut. Perspektifnya kitab itu dosa itu harus setimpannya dengan maut, harus dibayar dengan nyawa kita. Nggak bisa sekedar dada udah ya impas ya Pak ya, maaf ya udah selesai ya, nggak bisa, harus dibayar. Nah pertanyaannya, siapa yang bisa bayar? Kalau kita harus mati gitu, pasti harus mati, tapi luar biasanya ada manusia yang bisa menebusnya. Tapi manusia itu harus orang yang tidak pernah punya hutang, yang tidak punya dosa. Siapa? Manusia Kristus Yesus. Cuma Dia yang bisa menebus kita. Dia berikan nyawanya buat kita. Dia gantikan kita yang harusnya kita yang mati, tapi Dia ganti dengan nyawanya. Di mana? Di kayu salib. Dia katakan Kolose 2 ayat 14, dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kayu salib itu berbicara tentang apa? Penghapusan hutang, saudara dan saya yang mestinya hutang, mesti dikejar-kejar debt kolektor, harusnya mati, tapi semuanya itu diganti dengan nyawanya Dia, sehingga kita beroleh kemenangan. Ini yang disebut kemenangan lepas kemenangan, sampai pada akhirnya kemenangan itu ada di 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Siapa di sini yang mau terus sampai dengan akhir hidupnya tetap berkemenangan? Haleluya. Saudara, bagaimana caranya berkemenangan? Tetap melayani Tuhan, saudara. Jangan cuma sampai hari ini, besok nggak lagi, hanya di depan gereja aja melayani Tuhan, di luar enggak. Tapi sampai dengan akhir hidupnya, saudara. Nah, saudara bicara soal pertandingan, bicara tentang pelayanan, ada satu istilah, 2 istilah tepatnya, komitmen dan involvement. Mungkin di sini udah pernah dapat ya, udah pernah disampaikan sama pengajar yang lain. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan kembali, sesuatu yang penting sekali, komitmen dan involvement itu sangat berbeda walaupun sama-sama gitu ya. Nah, apa bedanya? Involvement itu berbicara soal keterlibatan. Saya bisa keterlibatan untuk melayani Tuhan hanya sekali-sekali. Hanya kalau perlu, kalau dibutuhkan. Berbeda dengan yang namanya komitmen, saudara. Komitmen itu kita mengikatkan diri sebagai jemaat, sebagai pengerja, sebagai pelayan Tuhan di GBI Kristus Sejati, ya dari saat ini sampai akhir hidup kita. Bahkan bukan hanya di gereja Tuhan ini, tapi di manapun kita ada, di luar pun kita tetap melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Nah, perbedaannya apa? Ketika kita cuma involvement, cuma keterlibatan kita, itu kita tidak akan dapat kemenangan, saudara.
Kenapa saya bilang begini? Sama ketika kita gambarkan hidup kita seperti pertandingan. Seorang yang datang sebagai penonton cuman datang untuk beli karcis, beli tiket, dan duduk di tribun, ya itu cuman kasih sorak-sorak doang kan. Kira-kira bisa jadi pemenang nggak? Mau 100 kali, mau 1000 sekali, mau 1.000.000 kali nonton pun, beli tiket pun tidak akan pernah menjadi seorang pemenang. Berbeda ketika kita menjadi seorang pelarinya, ketika kita menjadi seorang pelombanya, ketika kita menjadi seorang atletnya, itu kita akan memperoleh kemenangan. Itu yang namanya komitmen, saudara. Komitmen itu, seorang atlet itu terikat dan sampai kepada garis finish harus lari sampai dengan selesai, dan memperoleh kemenangan. Bisa nggak jadi seorang pemenang? Bisa. Sedangkan yang namanya cuma sekedar keterikatan, cuma sekali-sekali doang, cuma hari ini doang, mau melayani besok-besok nggak dijadwal, nggak mungkin kita menjadi seorang pemenang. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah menjadi seorang pemenang. Saudara, ya, 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 27. Saya boleh minta tolong diklik yang sebelah ayat ini. Terima kasih. Nah, di sini digambarkan bagaimana gambaran involvement dengan komitmen. Involvement itu seperti, kalau digambarkan seperti seekor ayam. Itu kalau namanya cuma sekedar terlibat, itu seperti memberikan seekor menetaskan telur gitu. Seekor ayam menetas telur, dia hanya cukup tempat yang bagus, makanan yang cukup, tempat yang adem, dan makanan yang sesuai dengan kebutuhan ayam, tempatnya seperti itu baru bisa bertelur. Tapi berbeda ketika seekor ayam harus involvement, memberikan dirinya untuk seluruh hidupnya untuk menjadi sate. Beda kan? Saudara, bedanya involvement dan komitmen, saudara tentu akan lihat bagaimana yang namanya involvement itu cuma sekedar bertelur, tidak ada kemenangan di sana. Tapi berbeda dengan komitmen. Ini menggambarkan bagaimana kita harus mengikatkan diri kepada pelayanan di dalam gereja Tuhan itu sedemikian rupa sehingga kita memberikan seluruh hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan nyawa kita lihat di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27, berdarah-darah, saudara. Untuk mengikuti Tuhan itu berdarah-darah, melayani Tuhan itu harus berdarah-darah sebetulnya, saudara. Nggak cukup cuman saya cuma punya kelebihan uang, ya saya kasih. Saya punya kelebihan waktu, saya kasih. Nggak cuma itu, saudara. Tapi seluruh hidup kita, gambarannya adalah berdarah-darah. Berdarah-darah, seluruh hidup kita. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kali 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Yang inilah yang disebut dengan berdarah-darah. Itu seperti itu, saudara. Komitmennya luar biasa untuk mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Nah, yang Tuhan mau ini seperti ini, saudara. Bukan cuma sekedar datang manasin tempat duduk di GBI Kristus Sejati, besoknya biasa-biasa lagi. Hanya datang untuk duduk memenuhi tempat, tapi kita harus terlibat di dalam pelayanan.
terlibatlah saudara semua di dalam pelayanan di dalam gereja ini, juga di luar sana. Ya. Nah, saudara, ada satu kisah yang luar biasa yang saya bawa ceritakan hari ini, yang menyisakan dari Barcelona, ajang tanding olahraga yang internasional ya, di Barcelona tahun 92. Dikisahkan ada seorang atlet lomba lari cepat jarak 400 meter namanya Derek Redmond. Derek Redmond ini seorang pelari yang mewakili negaranya, yaitu Inggris. Satu ketika dia dipanggil diutus maksudnya untuk mewakili negara Inggris untuk ikut dalam perlombaan lari cepat 400 meter. Tapi dalam pertandingan itu dia mengalami yang namanya cedera lutut dan berdarah, dan pangkal pahanya juga luka berdarah, sehingga dia tidak bisa lari dengan baik, terjatuh dia di sana. Tapi apa yang terjadi, saudara? Seharusnya seperti banyakkan orang, kalau sudah terjatuh dari lari dia stop, ya. Tapi apa yang terjadi? Dia juga datang dengan papanya, yaitu namanya Jim Redmond. Jim Redmond ini turun ke bawah dari tribun, dia turun ke lapangan untuk menolong memapah anaknya yang namanya Derek ini untuk menyelesaikan pertandingan itu sampai dengan selesai. Dia katakan, Derek, kenapa kamu tetap berlari walaupun dalam keadaan luka dan parah gitu ya, cedera yang parah, tetap dipapah sampai dengan selesai. Dia katakan bahwa dia harus menyelesaikan dengan baik, harus finishing well, sehingga dia bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, saudara perhatikan, pada akhirnya Derek bisa menyelesaikan dengan baik, walaupun memang memakan waktu yang jauh lebih lambat daripada pelari-pelari lain yang nggak mengalami cedera. Tapi yang luar biasa, saudara, karena kisah ini diliput oleh televisi seluruh dunia, sehingga Derek ini jauh lebih dikenal daripada pemenang sejatinya. Kenapa? Karena dengan susah payahnya, dengan berdarah-darahnya itu dia bisa menyelesaikan pertandingan dengan finishing well. Pemenang sejatinya nggak masuk di televisi, nggak diberitakan dengan luar biasa. Tapi orang ini yang dapat sambutan yang luar biasa, dapat tepukan yang luar biasa dari para penonton. Ya, itu yang harus kita lihat, bahwa yang namanya menyelesaikan dengan baik itu sungguh-sungguh Tuhan mau, saudara. Nah, ada satu hamba Tuhan yang terkenal, ini saya bawakan quote-nya, namanya Charles Spurgeon. Pernah dengar? Hamba Tuhan dari Inggris juga, Charles Spurgeon, yang dia lahir dari tahun 1834 dan mengakhiri hidupnya di tahun 1892. Apa yang dia katakan? Dia adalah seorang hamba Tuhan yang melihat bagaimana Inggris pada waktu itu di zamannya mengalami kemerosotan rohani. Orang tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan gereja, tidak peduli dengan hal-hal yang rohani. Tapi dia bawa lagi rohani, dia bawa lagi kebangkitan rohani, dia bawa kebangkitan rohani buat Inggris, sehingga Inggris kembali lagi bangkit kerohaniannya. Dia katakan ini, aku tidak tahu apa-apa yang akan aku pilih sebagai sasaran ambisi seumur hidupku, selain tetap setia kepada Tuhanku sampai mati, saudara. Dia katakan sampai mati dia mau bawa hidupnya untuk tetap melayani Tuhan. Cuma itu ambisinya, nggak ada ambisi yang lain. Mau terkenal, walaupun kita sekarang tahu kan siapa dia, terkenal namanya, tapi nggak, dia sendiri pun nggak fokuskan untuk menjadi seorang yang terkenal, tapi dia ambisikan untuk tetap melayani Tuhan sampai akhir hidupnya, finishing well. Nah, saya mengakhiri firman Tuhan ini, ada satu lagu yang saya suka banget, saudara. Lukas 7 menggambarkan, singer boleh tampil ke depan. Ada satu lagu yang bunyinya begini, seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau
bagian dari cerita ini. Lukas ayatnya Lukas pasal yang ke-7. Suatu ketika Tuhan Yesus diundang makan oleh seorang Farisi namanya Simon. Alkitab menulis demikian. Ketika diundang makan, ada juga orang yang lain juga tentu tahu, ya, tetangga-tetangga itu tahu, termasuk satu orang perempuan yang berdosa. Dia datang, dia tahu Yesus diundang makan oleh Simon. Dia ikutan datang ke situ, duduk di belakang Yesus dan tersungkur di kaki Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia menangis di kaki Yesus. Dia menyeka dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kaki Yesus. Dan kemudian dia balut dengan minyak wangi dalam buli-buli. Apa yang kita bisa tarik dari kesimpulan firman Tuhan ini, saudara? Saudara, menurut saudara yang melayani Tuhan dengan luar biasa itu adalah Simon, orang Farisi, atau perempuan berdosa ini? Siapa yang bilang perempuan berdosa? Iya, kalau saudara bilang perempuan berdosa ini yang melayani Tuhan dengan luar biasa, betul perkataan saudara. Alkitab Lukas 7 menggambarkan bagaimana yang namanya orang Yahudi kalau mengundang makan seorang tamu, kalau kedudukannya hebat, maksud saya secara ekonomi dia kaya, dia akan menyiapkan air pembasuhan, tapi dia akan suruh tamunya itu menyeka sendiri, cuci sendiri. Itu ada budaya Yahudi. Tapi kalau dia secara ekonomi adalah orang yang umum, biasa-biasa kebanyakan, itu dia akan menyiapkan air penyeka dan dia akan siapkan seorang pembantu, seorang budak gitu ya, atau seorang pembantu untuk saya kering tamu saya gitu. Tapi kalau orang yang kedudukan ekonominya rendah, secara ekonomi dia nggak mampu, dia akan siapkan air untuk penyeka dan dia akan menyeka sendiri dan dia akan basuhkan itu ke tamunya sendiri. Nah, saudara, apa yang bisa saudara tarik dari kesimpulan ini? Bahwa yang namanya seringkali ya kedudukan ekonomi, kehebatan kita, keuangan kita, kedudukan kita, jabatan kita seringkali membuat kita menjadi penghalang untuk melayani Tuhan. Betul nggak? Betul? Betul. Ya, karena kebanyakan orang kaya, maaf kata nggak semua ya, banyak orang kaya itu kebanyakan juga tinggi hati. Tapi berbeda dengan orang yang mau menyelesaikan hidupnya dengan finishing well. Layanilah Tuhan. Seberapapun kita keadaan ekonomi kita seperti apa, mau di atas mau di bawah, bagaimanapun kedudukan kita, bagaimanapun keadaan ekonomi kita, layanilah Tuhan. Pesan firman Tuhan saya pada pagi siang hari ini, layani Tuhan. Jangan melihat siapa kita, tapi siapa Dia yang kita layani. Jangan stop kita melayani Tuhan karena kita lelah, tapi melayani Tuhan itu sampai dengan selesai, finishing well. Bukan karena kita lelah, bukan karena kita capek, tapi kita sudah sampai kepada akhir hidup kita, sampai kepada akhir hayat kita. Puji nama Tuhan. Kita bagi berdiri, saudara, seperti wanita.
buat kebenaran firman-Mu di siang hari ini Tuhan, di mana kami Tuhan belajar untuk tetap setia untuk melayani Tuhan hari ini, besok, bahkan selamanya sampai akhir kami menutup mata. Demikian Tuhan panggil setiap kami untuk tetap setia di dalam Engkau Tuhan, untuk tetap setia di dalam gereja Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, kepada gereja-Mu, kepada firman-Mu, kepada Engkau sendiri bahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi kami percaya, kami yakin Tuhan memberkati setiap kami, membimbing setiap kami yang telah mendengarkan firman Tuhan pada siang hari. Jemaat-Mu GBI Kristus Jati untuk mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami tidak akan pernah berhenti untuk melayani Tuhan, bukan karena kami stop, karena kami lelah. Kami tidak akan stop karena kami lelah, tapi kami akan terus, dan kami akan stop ketika hidup kami berakhir. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang diberkati oleh kebenaran